Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Aspirasi Publik. Ya pemirsa, di era digital saat ini genggaman kita sudah jadi studio TV. Tapi di balik kemudahannya itu kita juga dihadapkan pada banjirnya konten-konten yang bermasalah. Mulai dari hoax, ujaran kebencian, kemudian juga ada judi online sampai konten yang tak pantas yang juga kemarin sempat viral yang dilakukan oleh anak-anak Aceh. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melindunginya? Nah, kabar baiknya KPI Aceh saat ini mencatat sejumlah keberhasilan dalam menekan dan mengatasi konten bermasalah di ruang digital. Nah, ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini pemirsa. Sudah bersama saya Bapak Samsul Bahri SE yang merupakan Wakil Ketua KPI Aceh. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aspirasi Publik pada sore hari ini. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya Bang Teguh Farhan Eskom yang merupakan Direktur Eksekutif MIT Aceh. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aspirasi Publik hari ini. Baik, kita sebelum bicara soal solusi tentu kita harus kenal dulu nih musuhnya digitalisasi saat ini seperti apa. Data terbaru menunjukkan kasus viral di Aceh 1 bulan terakhir ini kan didominasi oleh konten kekerasan pejabat, kemudian gaya hidup mewah anaknya pejabat, begitu. Kemudian ada juga konten yang tak pantas yang dilakukan oleh anak muda Aceh, begitu. Seberapa parah sebenarnya kondisi saat ini yang ada di Aceh, kemudian apa saja sih sebenarnya konten-konten ataupun jenis konten yang paling banyak diadukan ke KPI Aceh. Kita tanyakan terlebih dahulu ke Pak Samsul nih, bisa jelaskan dulu nih Pak Samsul dari data pengaduan konten-konten di Aceh di tahun 2026 setelah di kemarin program untuk bisa men-take down konten-konten bermasalah yang beredar di media sosial ataupun di media penyiaran. Seperti apa? Nah, jenis konten apa sih yang paling banyak ini dilaporkan kepada KPI Aceh? Silakan Pak Samsul. Terima kasih. Jadi untuk laporan konten itu yang terbanyak itu mungkin sekarang lebih ke pornografi ya. Pornografi, kemudian disusul dengan konten-konten yang meresahkan masyarakat, juga termasuk hoax gitu kan. Nah, inilah yang kita terima saat ini seperti itu. Konten-konten lain seperti perdagangan barang tertentu, obat tertentu itu masih sangat sedikit itu. Lebih kepada konten-konten yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan gitu. Termasuk pelanggaran syariah juga gitu kan, mungkin demikian tuh. Kalau kita lihat ini kan kasus terkait dengan konten ini kan terjadi bukan di media penyiaran seperti televisi dan juga radio, begitu. Ini kebanyakan terjadi ataupun didominasi terjadi pada media sosial, begitu, terutama Instagram dan juga TikTok, begitu. Nah, 1 bulan terakhir ini dan juga efektif dilakukan program dari KPI untuk melakukan patroli cyber, begitu ya, terkait dengan konten yang ada di Aceh khususnya, begitu. Bagaimana kemudian KPI Aceh menyaring konten-konten itu selain dari tadi ada laporan dari masyarakat yang kemudian terkait dengan konten-konten yang bermasalah ini, dengan keterbatasan kemarin kita sudah bahas hanya ada 5 SDM yang akan melakukan penyaringan, begitu. Nah, apa yang dilakukan KPI Aceh sehingga ada konten-konten yang kemudian berhasil di-take down? Memang yang pertama kita berdasar dulu pada P3 SPS Aceh itu. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Aceh, yang merupakan sebuah keputusan dari KPI Aceh yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, kemudian P3 SPS ini juga mengatur tentang penyiaran yang ada di internet, termasuk juga penyiaran yang terjadi di media sosial. Nah, tim pemantau kita dengan jumlah yang masih sangat terbatas, ditambah dengan laporan-laporan dari masyarakat. Nah, memang tim pemantau ini bekerja sangat letih juga gitu.
Karena kita tahu bahwa platform-platform digital ini mereka itu lebih berdasar pada aturan global tuh. Sementara kita melaporkan konten-konten yang berbasis pada budaya lokal atau keadaan kehidupan lokal di Aceh. Jadi kita yang pertama tim pemantau itu harus setelah patroli menemukan konten yang diduga melanggar, kemudian mereka akan melakukan verifikasi, melihat, mencermati, kemudian menganalisis pasal mana yang dilanggar, kemudian juga ditambah dengan harus menerjemahkan gitu. Kalau memang konten itu menggunakan bahasa lokal Aceh, itu harus diterjemahkan itu agar kemudian pihak terkait dapat memahami, dapat mengerti gitu. Baru selanjutnya kemudian temuan-temuan tim pemantau ini disampaikan kepada komisioner, dan komisioner akan melakukan langkah-langkah penetapan keputusan untuk akhirnya meneruskan konten-konten yang dinyatakan melanggar itu kepada pihak terkait. Dalam hal ini Kombigi. Baru kemudian nanti konten itu akan di-take down oleh platform bersangkutan, platform terkait. Tapi kalau terkait dengan wewenang ini Pak, perbedaan wewenang dari KPI Aceh sendiri dalam menangani konten televisi, radio dan versus media baru ini Instagram, TikTok dan lain sebagainya begitu. Ini sebenarnya seperti apa Pak? Meskipun tadi sudah ada aturan, kita punya kanun juga begitu kan. Nah, untuk melihat perbedaan antara kedua ini seperti apa? Oh begini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah memang Nanggro Aceh ini saya rasa sangat mulia, sehingga tokoh-tokoh masyarakat Aceh terdahulu saat menindaklanjuti perjanjian damai antara Republik Indonesia dengan GAM ini, yang kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 11 itu, begitu visioner memasukkan satu pasal 153 itu bahwa Aceh berhak mengatur penyiaran dan pers tersendiri gitu. Yang itu memang menjadi kekuatan hukum sehingga KPI Aceh kemudian dapat melaksanakan hal-hal berkaitan penyiaran dengan keutusan Aceh yang kemudian diakomodir atau dijelaskan di dalam Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 tentang penyiaran itu. Itu yang membuat kita bisa berbeda dengan KPI Indonesia bahkan dengan KPI seluruh Indonesia, KPI daerah seluruh Indonesia. Jadi sekarang kita memiliki kewenangan untuk itu, dan itu diakui oleh negara Republik Indonesia gitu. Dan ini yang membuat kemudian menjadi kemudahan bagi kita untuk bisa men-take konten-konten yang tadi memang bermasalah. Akan berdampak negatif ya kepada Aceh khususnya begitu, dan secara umum tentu ke Indonesia begitu ya. Baik, Bang Farhan, tadi juga sudah disebutkan bahwa beberapa platform yang punya potensi begitu untuk bisa menyiarkan konten-konten yang bermasalah tadi. Sebagai penggiat literasi digital nih, dari hasil amatan dari Bang Farhan sendiri, platform apa saja sih sebenarnya yang paling rawan begitu ya menjadi sarang konten yang bermasalah khususnya mungkin di Aceh saat ini? Ya, terima kasih Ida, dan selamat untuk Pak Samsul. Ya. Maksudnya selamat kan ini judulnya keberhasilan. Jadi saya melihat tadi dari paparan Pak Samsul tadi bahwa KPI ini memiliki langkah maju dengan menerapkan kekhususan Aceh pada aturan-aturan nasional yang tidak yang menambah menambah kekuatan hukum di Aceh sehingga sesuai dengan kearifan lokal Aceh. Ini sebuah langkah yang patut diapresiasi ya. Ini kalau saya flashback, nanti ada hubungannya dengan pertanyaan Ida. Kalau saya flashback tahun 2013, dulu waktu program dulu mengenal IT di TVRI, saya juga pernah mengundang Ketua KPI dulu. Dan ini salah satu yang menjadi concern kita. Kita punya kekhususan, tolong gunakanlah kekhususan itu untuk melindungi
generasi kita dari konten-konten negatif, karena pada saat itu awal-awal mula perkembangan internet di Aceh itu kan 2013 tuh 2015 baru-baru punya smartphone, internet sudah mulai merata dan mulai cepat gitu kan. Itu kita sudah mulai concern ini ke depan risikonya semakin tinggi. Dan alhamdulillah kan proses berjalan terus dan akhirnya sekarang 2026 sudah mulai diterapkan Pak ya. Dan ini suatu langkah positif yang patut ditindaklanjuti oleh masyarakat ya, bagi yang ingin melapor nantinya sudah ada kanal alternatif ya selain dari kanal-kanal lain. Terkait platform itu kita bisa lihat dari perkembangan platform itu sendiri ya. Misalnya Facebook itu kalau kita bicara platform media sosial, itu platform awal yang berkembang di Aceh, kita bicara khususnya itu Facebook. Itu sejak 2010, dia berdiri 2008, itu sudah mulai perlahan digunakan ya oleh masyarakat. Dan saya ingat sekali itu sekitar 2010-2015 itu penggunanya masih 1 juta. Dan itu mencerminkan juga pengguna internet di Aceh pada saat itu. Karena kita nggak punya data lain ya itu. Hanya Facebook yang punya data. Mereka punya fasilitas periklanannya. Dari situ kita bisa pantau berapa jumlah pengguna internet di Aceh. Dan untuk pengguna-pengguna baru, otomatis kan mereka punya Facebook dulu kan, walaupun masih awam. Bahkan ada yang bilang dulu, saya nggak punya email, tapi punya akun Facebook. Nah, ini aneh kan, gimana bisa punya akun Facebook gitu. Nah, sekarang bayangkan dengan kemunculan berbagai platform lain, itu resikonya bertambah tinggi. Ada platform Instagram, ada platform TikTok yang bahkan sekarang juara 1 di Indonesia. Ya, padahal dia baru. Ya. Ini kan menambah PR pemerintah khususnya untuk menyaring konten-konten negatif. Apalagi di Aceh sekarang data terbaru 3,8 juta pengguna internet dari APJI itu datanya. Itu kan sangat tinggi berarti penetrasinya pengguna internet di Aceh. Ditindaklanjuti oleh 5 orang tadi anggota. Kan nggak sebanding ini. Betul. Ya. Artinya ini perlu concern yang lebih kuat lagi dari pemerintah untuk memperkuat salah satunya KPI Aceh sendiri yang sudah memiliki kewenangan ini untuk patroli cyber gitu ya. Dan saya yakin dengan memanfaatkan platform teknologi tadi, apalagi sekarang sudah ada AI, itu pekerjaan untuk menyaring konten-konten negatif itu akan jauh lebih mudah. Artinya dengan 5 SDM yang ada saat ini, apakah efektif untuk bisa menyaring dari 3,8 pengguna internet tadi, 3,8 juta gitu kan, ini besar sekali begitu. Ya, kalau kita lihat tren teknologi, tren pengguna ya, karena sekarang sudah ada AI, yang dimana AI digadang-gadang menggantikan manusia, sebenarnya tidak sepenuhnya, manusia tetap butuh. Nah, tapi manusia itu fungsinya nanti ke depan, dia akan lebih fungsinya ke monitor. Jadi nanti AI yang akan menyaring, akan menggantikan sebagian fungsi manusia yang dengan tugas-tugas berulang. Ini kan tugas KPI kan termasuk tugas berulang kan. Dia melakukan tugas yang sama, mencari konten-konten negatif seperti itu. Nah, yang paling penting di sini poinnya parameter apa nantinya? Parameter untuk melatih AI itu sendiri nanti. Parameter apa yang termasuk konten negatif tadi? Kegaduhan publik itu seperti apa? Pornografi versi kita beda loh dengan pornografi versi nasional pun sekaligus beda gitu. Nah, ini keunggulan kita di sini. Pornografi versi Aceh seperti apa? Kekerasan verbal seperti Aceh seperti apa? Apalagi ini lebih spesifik, KPI menyaring bahasa-bahasa Aceh. Nah, itu kan akan kita latih nanti AI-nya supaya bisa bahasa Aceh, supaya dia kenal bahasa Aceh, dan memudahkan nanti untuk menyaring konten-konten yang berbahasa Aceh. Sehingga saya yakin bahkan ini bisa jauh lebih besar, akan jadi model dunia bahkan. Bagaimana satu provinsi dengan punya status kekhususan tertentu, dia punya satu model AI sendiri untuk menyaring konten negatif. Seperti itu. Pak Samsul mungkin bisa menjawab sejauh ini
5 orang SDM kita ini melakukannya seperti apa sih Pak proses penyaringan? Apakah memang sudah menggunakan teknologi AI juga yang seperti disampaikan oleh Bang Farhan tadi atau seperti apa Pak? Jadi saya bicara spirit sedikit ya. Sebenarnya kami di kantor itu walaupun di luar tata kerja resmi, kita semua sepakat bahwa kegiatan kami berkaitan dengan konten digital, kita menyebutnya Project Amar Makruf Nahi Mungkar. Masya Allah. Jadi, jadi adik-adik pemantau ini 5 orang ditambah dengan satu pengawas. Itu mereka berpatroli gitu di jam kerja, bahkan di rumah juga gitu. Kemudian juga mereka terhubung dengan aduan masyarakat segala macam. Memang belum menggunakan AI dan lain sebagainya, tapi mereka masih melakukannya manual dan semangat menjaga Aceh ini itu yang membuat mereka itu bisa terus bekerja tanpa lelah sepertinya. Punya motivasi kuat begitu untuk bisa terus tinggi. Bekerja begitu untuk menyaring konten-konten itu begitu ya. Maka kayak kata Mas Farhan tadi, mudah-mudahan ke depan pemerintah Aceh lebih kuat mendorong KPI ini, mendukung KPI baik secara finansial dan juga peralatan dan sebagainya untuk lebih berperan gitu dalam rangka menjaga ruang digital kita yang memang lumayan menyedihkan ya kita lihat. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih dari 3 juta pengguna tadi itu mungkin yang negatif itu pasti jauh lebih sedikit dibanding yang positif. Cuman yang positif ini jarang terlihat. Yang negatif ini gampang viral. Gampang viral, itu dia persoalannya. Oke. Tapi seperti yang juga tadi disampaikan oleh Bang Farhan, kita tentu harus punya parameter gitu terkait dengan konten-konten yang bermasalah ini begitu, karena ini kan sifatnya sensitif ya. Ketika kita katakan ini pornografi, tapi tidak ada standar yang mengkualifikasikan itu pornografi, misalnya seperti itu kan bisa jadi masalah, apalagi kalau di dunia internet begitu, dunia maya, banyak sekali netizen yang akan berkomentar dan kemudian itu juga bisa menimbulkan kerusuhan begitu ya. Nah, ini parameter-parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan konten-konten bermasalah ini seperti apa sih sebenarnya Pak Samsul? Jadi platform digital ini mereka menggunakan aturan itu global dia. Pakaian minim di satu daerah bukan pelanggaran, tapi tempat kita pelanggaran. Namun yang saya hargai dari platform-platform yang ada, meski mereka itu perusahaan global, ketika sebuah daerah seperti Aceh ini menyampaikan persoalan-persoalan tentang kehidupan kemasyarakatannya, adat dan budayanya, mereka ini dapat memahami, dapat mengerti, walaupun prosedurnya memang tidak langsung ya. Contoh seperti KPI Aceh gitu, menyampaikan permohonan takedown ke Komdigi. Komdigi kemudian baru menyampaikan pada platform. Jadi yang bisa menghapus konten itu hanya platform, lain tidak gitu. Tapi mereka juga menghargai itu. Maka ke depan ini kita kemarin sudah ketemu dengan Dirjen Pengawasan Ruang Digital di Komdigi. Kita merencanakan akan bertemu dengan platform-platform untuk kemudian menyampaikan permohonan agar platform mereka itu dapat mendeteksi bahasa Aceh. Contoh kayak umpamanya sekarang medsos yang saya nggak sebut nama lah, yang sedang viral orang live di situ itu, kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia ucapkan kata-kata kotor itu langsung dapat hukuman dari standar komunitasnya, kan begitu kan. Nah, tapi bahasa Aceh ini nggak terdeteksi, belum, dan Komdigi menyambut baik, maksudnya apa yang kami ingin lakukan kepada platform-platform itu, dan kita tahu mereka itu sebenarnya peduli gitu, pada kehidupan kelompok-kelompok masyarakat, kesukuan, kebangsaan itu. Hanya tinggal bagaimana
kemampuan kita mendorong segala hal yang kita inginkan untuk tersampaikan kepada mereka. Oke. Jadi tetap langkahnya itu adalah ketika sudah terjaring oleh KPIA, maka ini akan ditindaklanjuti oleh Komdigi sampai ke platform gitu nantinya. Mungkin Pak Samsul juga bisa informasikan nih, kasus apa sih sebenarnya yang sudah menunjukkan keberhasilan dari KPIA sendiri terkait dengan program untuk penghapusan konten-konten bermasalah di Aceh? 1 bulan ini udah efektif ya Pak berjalan ya? Contoh kasusnya Pak. Kita udah ajukan penghapusan itu 200 konten. 200 konten. 200 konten. Yang sudah dihapus hampir 70%. 70% sudah dihapus. Jadi contoh-contohnya itu beberapa konten makian. Gitu. Ini makian. Live di ini ya, platform yang live yang kemudian kontennya masih menyebar di mana-mana, itu dihapus. Ada beberapa itu dihapus. Dan kemudian kita memberikan surat pemberitahuan kepada akun itu, gitu. Kita sampaikan pemberitahuan itu sebagai bentuk tekanan agar mereka jangan mengulangi hal seperti itu. Gitu. Itu kita lakukan. Ini kan P3 SPS Aceh ini masih dalam masa percobaan sampai bulan Agustus. Nantinya bisa saja konten-konten yang berpotensi pidana ini kan kita akan sampaikan kepada pihak kepolisian. Begitu juga dengan penegakan syariat Islam agar ini diintervensi gitu. Mungkin itu yang akan membuat orang akan berhati-hati. Jadi konten hoax juga beberapa sudah dihapus. Contoh umpamanya, tiba-tiba hari ini di salah satu platform itu ada video begini, jembatan Kutablang kembali patah. Padahal itu video beberapa bulan yang lalu. Gitu. Nah ini kan menimbulkan keresahan masyarakat. Dan perlu saya tambahkan bahwa ada 3 konten yang wajib di take down oleh platform itu setelah mendapat permintaan dari Komdigi itu, pornografi anak, kemudian terorisme, dan konten yang menimbulkan menimbulkan kegaduhan di publik. Kegaduhan publik. Nah, itu tiga macam itu wajib 1 kali 24 jam harus dihapus. Kalau enggak mereka akan dapat denda dari pemerintah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi selain satu ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Bang Farhan, ini tadi Pak Samsul sebutkan ada 200 kasus yang sudah terjaring begitu ya. Dari saya yakin masih banyak juga yang masih belum terjaring karena memang keterbatasan kita tadi begitu. Kalau kita lihat memang ini kebanyakan dari platform media sosial yang saat ini digunakan masyarakat juga untuk punya dampak ekonomi begitu ya, seperti misalnya TikTok dan sebagainya. Jadi banyak konten kreator ini melakukan live, kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti tadi, memberikan informasi hoax, kemudian ujaran kebencian, dan tindakan-tindakan asusila yang memang ini tidak dibenarkan di Aceh begitu. Kalau Bang Farhan melihat sendiri, kasus ini bisa terjadi di Aceh, sebenarnya akar masalahnya di mana sehingga kemudian bisa bertumbuh konten-konten yang bermasalah yang kemudian harus dijaring oleh KPIA ini sendiri? Ya, kalau menurut saya sumber masalahnya itu di akses. Akses dan literasi digital. Jadi masyarakat ini menerima teknologi itu tanpa literasi pertama. Kemudian tersedianya akses yang tidak dilarang atau tidak dibatasi oleh para orang tua. Nah sekarang sudah terasa dampaknya, di mana di negara-negara maju itu orang tua sudah melarang anak-anak untuk memiliki medsos, bahkan memiliki handphone yang Android seperti ini, smartphone lah. Dan mereka rata-rata sudah beralih ke flip phone atau yang feature phone yang HP titot lah kalau kita bilang ya. Dulu ya. Nah, HP zaman dulu yang cuma bisa SMS HP. Nah yang menarik itu ada yang karena inisiatif sendiri anak-anak itu, anak-anak sampai remaja, ada yang memang dilarang oleh otoritas di daerah tersebut. Nah alasannya apa?
alasannya adalah karena tingginya angka kecemasan atau anxiety kan, kalau ada bukunya tuh, anxiety generation. Jadi di mana dengan perkembangan medsos ini muncullah generasi-generasi yang cemas, mudah depresi, bahkan terjadi macam-macam lah kan. Sehingga berbagai dampak negatif tadi memang muncul, apalagi ada dorongan ekonominya di dalamnya kan. Muncul profesi-profesi baru seperti yang disebut tadi, content creator, sehingga nanti itu mendorong anak-anak muda ini semakin masif dia memanfaatkan media sosial atau platform-platform internet ini untuk membuat konten-konten yang dimana mereka sendiri belum tahu batasan-batasannya sebenarnya. Nah, saya kira ini kan perlu sosialisasi yang masif ya, kalau untuk membatasi. Jadi ada batasan. Kita kan selalu nih pasti dihadapkan nanti dengan kebebasan berekspresi. Nah, yang terjadi bahkan bukan kebebasan berekspresi sebenarnya. Boleh jadi yang terjadi adalah perbudakan berekspresi di dalamnya. Jadi mereka diperbudak dengan algoritma. Jadi kalau kata Bapak tadi, makin banyak konten negatif, itu bukan karena orangnya saja, tapi ada juga algoritma di belakang layar yang boleh jadi dikendalikan oleh platform itu sendiri. Karena mereka investornya itu kan investor bukan kecil-kecilan ya. Bahkan melebihi tadi APBN, ribuan triliun mereka invest ke platform tersebut. Ya otomatis itu memancing penggunanya untuk selalu screen time istilahnya ya. Screen time-nya harus selalu tetap di layar seperti itu. Makanya kalau sekarang ada batas layar, ada batas screen time yang diatur untuk anak-anak bahkan untuk dewasa, bahwa screen time yang baik itu, penggunaan HP yang baik itu, yang tidak termasuk kecanduan itu di bawah 2 jam penggunaan seperti itu. Itu malah standar WHO, kan. Jadi kalau udah lebih itu 2 jam terus menerus dipakai, itu udah termasuk kecanduan bahkan ya. Jadi mungkin aturan-aturan itu juga bisa sekaligus disosialisasikan oleh KPI nantinya, bahwa orang-orang tua ini janganlah memberikan anak-anak itu ponsel smartphone, apalagi balita. Kan kita miris sekali melihat ibu-ibu memberikan smartphone ini untuk balita yang belum layak untuknya ya, dan tidak sesuai dengan fungsi otaknya, menghambat perkembangan otak anaknya. Ini kan fungsi psikologis ini kan orang psikologis yang paham. Betul. Nah ini kan juga harus collab dengan berbagai lintas komunitas, dan itu juga nanti untuk memudahkan pekerjaan kawan-kawan di KPI sendiri seperti itu ya. Jadi saya kira bahkan dari kami secara teknologi itu, malah kami sendiri di komunitas itu sudah praktek ya. Kita punya teknologi DNS filter, itu yang bisa dipakai di handphone atau di wifi publik, itu bisa memblokir konten-konten negatif. Jadi mulai phishing, kemudian judi online tadi, kemudian iklan-iklan bisa terblokir. Jadi teknologi-teknologi sederhana ini sebenarnya kan bisa dimanfaatkan juga untuk meminimalisir seperti tadi. Jadi misalnya kalau tidak pakai teknologi ini, itu resikonya 30%. Dengan menggunakan teknologi sederhana ini, DNS filter, itu bisa 80% lebih aman. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu didorong, bukan hanya soal blokirnya saja, tapi juga bagaimana cara mencegah konten-konten itu bisa bisa tampil, bahkan untuk anak-anak sebaiknya dilarang seperti itu. Untuk menjaga, melindungi kualitas generasi kita, kualitas informasi yang beredar yang sudah overload ini kan. Ini kan bagian makasih syariah juga Pak kan. Bagaimana kita punya kewajiban dari tujuan syariat Islam itu melindungi generasi, melindungi akal, agama, jiwa dan sebagainya. Betul. Dan konten untuk literasi digital seperti ini yang malah tidak viral begitu ya. Ada tapi tidak karena tidak viral, jadi algoritmanya tidak tidak menyebarkan banyak konten ini sehingga masyarakat jadi tidak punya informasi itu. Tapi Bang Farhan fokus ke literasi digital ini, program apa sih sebenarnya yang paling efektif begitu ya, yang bisa dilakukan untuk membentengi masyarakat Aceh dari konten-konten negatif ini? Ya, yang terutama kan soal aturan baru yang diterapkan oleh KPI ini kan bermanfaat sekali. Bagaimana masyarakat memiliki kanal laporan alternatif di lokal, yang selama ini memang masyarakat mencari-cari seperti mau lapor kemana sih, gitu kan.
sekarang kan udah ada KPI, mungkin ada informasi WhatsApp-nya. Ya. Gimana cara lapornya kan masyarakat sekarang nggak tahu gitu kan. Nah, sosialisasi itu harus terus dilakukan, bisa dengan cara-cara sederhana di warung kopi misalnya, kolaborasi dengan komunitas ya. Dan tidak boleh berhenti karena teknologi ini selalu berubah ya. Sosialisasi literasi digital ini harus selalu dilakukan, apalagi ke depan ini ancaman AI itu lebih parah lagi, lebih hebat lagi dibanding sekarang itu kan, bagaimana bisa dipalsukan wajah kita. Jadi kalau sekarang itu artificial intelligence, kecerdasan imitasi atau akal imitasi, ini sebenarnya tujuannya ke depan nanti untuk manusia imitasi tujuannya. Untuk menciptakan teknologi manusia imitasi. Ya, kalau sekarang disebut humanoid lah istilahnya, robot-robot itu ya. Betul. Tapi kan dia akan ke depan akan memiliki kulit serupa dengan manusia. Ini kan ya itu bagian dari resiko perkembangan teknologi yang harus kita sampaikan terus-menerus, tidak boleh berhenti untuk melindungi generasi kita. Oke, Pak Samsul, sejauh ini seberapa intens sih memberikan sosialisasi terkait dengan literasi digital untuk masyarakat Aceh ini khususnya, Pak? Ya, sampai hari ini kita sebenarnya kenceng juga. Kenceng juga. Oke. Gitu. Pakai media sosial juga ya, Pak? Viral nggak sih, Pak? Itu pertanyaannya. Kemudian kita juga datang langsung off air gitu. Jadi kita sudah mendatangi beberapa kabupaten kota di luar Banda Aceh, juga di dalam Banda Aceh, namun baru mampu menyasar mahasiswa, pelajar, dan beberapa kelompok masyarakat. Insya Allah kalau ke depan nih dukungan pemerintah Aceh lebih besar, kita akan lebih masif melakukan sosialisasi seperti saran tadi, bahwa di warung-warung kopi dan sebagainya itu kan. Bahkan kita di tempat kita melakukan sosialisasi ini, kita membentuk komunitas, komunitas pelajar peduli penyiaran, komunitas mahasiswa peduli penyiaran. Ini yang kita harapkan menjadi mata KPI. Gitu. Mereka jadi menjadi pelopor-pelopor pelaporan pelanggaran di penyiaran tadi. Itu harapan kita. Ya, kemudian semoga itu bisa memberi memberi ruang dan memberi mereka menjadi perpanjangan tangan KPIA di mana-mana. Harapannya begitu. Dan ini juga kan tentu dibangun kolaborasi begitu Pak dengan Dinas Syariat Islam, dengan Satpol PP, dengan ulama begitu ya, dengan dayah-dayah begitu, karena tidak menutupi kemungkinan juga banyak konten kreator ini juga berasal dari tempat-tempat yang memang mereka punya fondasi pengetahuan agama yang kuat, tapi mereka juga bagian dari pelaku itu sendiri atau begitu. Korban, Nah, ini kolaborasi ini sejauh ini seperti apa yang sudah dibangun? Sejauh ini kita kalau dengan lembaga-lembaga kekhususan Aceh itu ada menjadi dasar pembentukan keputusan KPI Aceh tentang P3SPS tadi. Jadi kita memang mendapatkan dorongan dan rekomendasi dari MPU, dari MAA, dari Syariat Islam, dari ormas yang ada gitu. Nah, kalau kolaborasi lain dengan APH, kita juga dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan ya seperti FGD gitu, untuk menyampaikan bahwa ke depan kita akan meminta APH ini untuk mendukung KPI berkaitan dengan penegakan peraturan yang nantinya diduga ada konten-konten yang berpotensi pidana, ada konten-konten yang berpotensi melanggar syariat Islam. Kolaborasi lain mungkin ya dengan lembaga pendidikan, gitu. Nantinya kita berharap semua masyarakat ini menyadari gitu, bahwa ketika mereka melihat konten di dalam layar handphone itu, bahwa mereka punya hak gitu. Mereka punya hak yang memang negara wajib melindungi hak mereka, melihat tontonan yang positif, tidak melanggar dan segalanya. Akhirnya nanti kita berharap
masyarakat ini punya kesadaran untuk memilih apa yang patut dilihat dan apa yang tidak patut dilihat. Itu yang tadi juga sudah disinggung oleh Bang Farhan. Bang Farhan, ini kan kolaborasi sudah dibangun, kemudian sosialisasi juga terus dilakukan begitu sampai ke masyarakat paling bawah, ke gampung-gampung begitu, dilakukan oleh KPIA. Tapi tentu peran keluarga dan juga sekolah ini juga sangat penting begitu. Dari kacamata Bang Farhan sendiri, mengingat banyak sekali kasus pelakunya adalah ini juga di bawah umur begitu, walaupun dari Komdiji sendiri sudah ada aturan 13 tahun 16. Itu tidak punya media sosial gitu, tidak diperbolehkan begitu. Bagaimana kemudian Aceh nih khususnya bisa membangun keluarga yang sadar terhadap digitalisasi, pengaruh negatifnya terhadap anak-anak begitu, walaupun kita ketahui bahwa kita punya fondasi agama, kita punya hukum syariat Islam begitu ya. Artinya ini sebenarnya kan sering digaungkan begitu ya, berbuat kebaikan seperti apa begitu. Kaitannya dengan digitalisasi ini, bagaimana kemudian keluarga bisa membangun agar dimulai dari keluarga ini bisa aman dari konten-konten yang bermasalah tadi, sehingga masa depan Aceh tadi harapannya juga akan aman begitu dari konten-konten yang tidak sepantasnya mereka saksikan. Ya. Kalau praktisnya ada beberapa metode ya, tergantung tipe-tipe keluarga. Ada yang memang tidak sama sekali memberikan smartphone itu kepada anak sampai usia tertentu, gitu. Dan itu sudah dipraktekkan. Malah yang praktekkan itu bukan orang-orang biasa, kalangan-kalangan elit, malah pencipta dari teknologi platform teknologi itu sendiri bahkan melarang menggunakan media sosial, ada yang melarang menggunakan HP. Nah, itu bisa dilakukan cara seperti itu. Karena gini prinsipnya menurut saya. Jadi anak itu tidak akan ketinggalan zaman kalau tidak menggunakan teknologi. Karena memang teknologi diciptakan agar mudah digunakan, cepat dia beradaptasi, dan memang fitur-fiturnya sengaja dibuat agar mudah digunakan oleh orang yang baru menggunakan dengan durasi yang lebih cepat. Jadi dia cepat menguasai. Coba aja kasih HP ke anak, itu kan mereka cepat menguasai karena memang sudah didesain seperti itu gitu. Katanya itu satu. Cara kedua, bagi yang sudah terlanjur, ini kan ada yang sudah terlanjur kasih HP ke anak. Betul. Ada yang malah dari balita itu kan miris gitu kan. Saya kira sudah bisa di stop mulai sekarang, apapun resikonya, mungkin dia tantrum dan menolak kan, tapi memang kita harus keras di situ daripada nanti resiko-resiko ke depan anak-anak kecanduan gadget itu resikonya nanti jauh lebih tinggi dibanding kita hanya keras sedikit, tidak memberikan fasilitas smartphone itu kepada anak gitu. Dan harus lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik sekarang, itu yang kurang. Dan ini perlu digalakkan oleh orang tua. Jadi cobalah memberikan mainan-mainan yang sifatnya bersifat fisik, atau ajak ke tempat-tempat yang bisa berolahraga dengan fisik, misalnya berenang ataupun memanah kan, ataupun main bola dan lain-lain. Bahkan berjalan di atas rumput itu tanpa alas kaki itu bisa menghilangkan radiasi loh. Radiasi dari handphone itu sendiri itu kan hal kecil tapi itu sangat bermanfaat dan sudah dipraktekkan sebenarnya oleh orang-orang tua dulu ya. Jadi kembali lagi ke basic, saya kira sekolah juga saya kira sudah wajib untuk melarang, sudah bagus. Sekarang sudah melarang anak-anak untuk memiliki HP, bahkan harusnya sekolah fasilitasilah handphone yang bisa dipakai oleh anak untuk menelpon orang tua, sehingga mereka tidak perlu membawa gadget gitu, HP begitu. HP ke sekolah seperti itu. Karena saya melihat sendiri itu, pernahlah kita nongkrong di kafe kekinian itu ya. Kan kita lihat anak-anak pakaian sekolah, mereka tanpa tujuan yang jelas di dalamnya, nongkrong nggak ada manfaat, main game, kemudian main kartu, dan mereka membeli kopi itu harganya yang di atas 20.000, 30.000 kan. Ini kan suatu
miris ya kita, pemborosan, bagaimana didikan orang tua, selfie ya, seolah itu dianggap lazim ya. Jadi tidak tabu lagi. Jadi kan hal-hal tabu sekarang menjadi tidak tabu akibat perkembangan informasi yang mereka lihat sehari-hari di dalam platform-platform ini ya. Kalau yang paling umum yang sekarang kita lihat celana pendek, itu kan berasal dari mana coba? Kalau bukan mereka sehari-hari berinteraksi dengan teknologi, mereka lihat di luar, oh seperti ini lifestyle-nya, ya. Kemudian mereka ikut, oh di sini nggak dilarang ya, nggak ada larangan keras ya, oke lah kita lanjut, akhirnya jadi budaya baru ya. Nah ini kita khawatirkan kalau ini kita tidak antisipasi mulai dari keluarga ya, dan kemudian dari sekolah juga. Saya kira satu lagi peran masjid penting, karena di situ spiritual ya. Anak-anak harus lebih sering diajak ke masjid, kemudian masjid juga memfasilitasi permainan-permainan fisik yang ada, yang bisa dilakukan di masjid. Saya kira masjid harus berperan di situ, karena ke depan nanti yang paling penting itu bukan teknologi lagi. Teknologi sudah mencapai puncak, nanti masa depan itu yang paling penting adalah pencarian makna hidup. Nah disitulah yang terjadi sekarang di negara-negara maju. Tadi ada kekosongan spiritual. Nah kita memiliki itu, fondasi itu. Nah jangan kita buang fondasi kekhususan kita, syariat Islam di Aceh ini, itu kita perkuat, implementasi dari berbagai sisi tadi, dari keluarga ya, otomatis orang tua harus jadi teladan. Kalau dia masih main HP di meja makan, udah itu apa namanya, akan jadi contoh ditiru, untuk anak-anaknya dan tiru, contoh buruk begitu. bagi anak kan. Nah, jadi kita mulai kurangilah penggunaan HP di depan anak, coba ajak main fisik seperti itu. Peran keluarga, sekolah, dan juga masjid tadi. Ini masjid juga kayaknya perlu kerja keras juga untuk mengundang para ayah untuk kembali ke masjid begitu ya, supaya bisa membawa anak-anaknya baik. Nanti kita akan lanjutkan di sesi terakhir perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Memberantas konten bermasalah ini kan tidak bisa hanya tugas KPI dan pemerintah saja. Tadi kita sudah bahas bahwa punya peran dari keluarga, sekolah, begitu, dan juga seluruh masyarakat begitu. Lalu bagaimana caranya agar punya ruang digital yang sehat, beradab, kemudian juga konten kreator ini tetap kreatif begitu, Pak Samsul? Pesan Anda mungkin untuk masyarakat Aceh jika melihat konten bermasalah ini saat ini, Pak Samsul, kemana harus lapornya? Bagaimana sih caranya untuk bisa melapor ke KPIA begitu, dan kemudian konten yang ini memang sudah terindikasi bisa merusak masyarakat dan juga generasi Aceh, seperti apa proses pelaporan yang dilakukan? Ya, kita KPI Aceh sebenarnya berupaya terus untuk membangun sistem pelaporan yang mudah, gitu. Yang mudah dan gampang diakses, cepat gitu. Kita sudah menyebarkan banyak informasi tentang tata cara pelaporan itu. Boleh dengan WA, boleh di IG, boleh di medsos kita gitu. Dan kita lihat tingkat jumlah pelaporan masyarakat ke kita itu lumayan banyak dan ada gitu. Terus-menerus ada gitu. Nah, kita berharap ini terus terjadi penambahan, masyarakat semakin peduli. Namun mengingatkan kepada masyarakat juga gitu, bahwa sebenarnya cara melawan konten negatif itu ya dengan konten gitu. Jadi seperti kata apa tentang algoritma gitu. Nah, kalau kita di medsos itu kan gitu, di dunia maya kan gitu. Kalau kita ketik apa namanya, sepatu hak tinggi, ntar di beranda itu tuh akan muncul iklan tentang itu tuh. Bahkan sekarang kayaknya nggak perlu diketik lagi, Pak. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang kebaca ya, Bang Franda. Iya. Nah itu. Jadi beberapa orang malah berpikir seperti itu gitu. Jadi saran saya kepada masyarakat, apabila melihat konten-konten negatif itu, terutama buat masyarakat yang memang hobinya bermedsos dan terlibat aktif gitu. Kalau melihat ada konten negatif, ayo buat konten positif gitu.
Jadi selain melapor ke KPI, melapor di standar komunitas platform itu, buat konten Konten yang positif yang positif banyak gitu. gitu. Itu untuk melawan konten negatif gitu. Tapi kalau kita hanya nonton saja, datangnya lebih banyak itu konten yang nggak benar gitu kan. Apalagi nge-share ya Pak ya. Apa nge-share tuh lah Pak, ikut membantu merusak kehidupan namanya kan. Mungkin begitu Mbak. Jadi ini punya motivasi lah begitu Pak untuk bisa sama-sama membangun konten yang positif untuk melawan konten negatif tadi begitu Pak. Bang Farhan, seperti apa sih sebenarnya idealnya ekosistem digital kita di Aceh khususnya? Mungkin untuk saat ini dengan kondisi tadi ada 200 yang sudah terjaring, walaupun 70% sudah bisa teratasi dan di take down begitu Pak ya, ada 30% lagi nih begitu. Dan ada mungkin konten-konten yang juga memang sekarang siap dijaring lagi begitu Pak ya. Nah, idealnya ekosistem digital kita itu seperti apa supaya kita bebas dari yang 200 konten yang sudah terjaring ini? Ya, pertanyaannya menarik tentang ekosistem digital ya. Sebenarnya kalau di Aceh sendiri ekosistem ekonomi digital itu belum layak. Pertama dari sisi infrastruktur listrik kita kan, kemudian internet, ya, kemudian SDM tadi. Jadi yang lebih banyak kita dikenal itu dalam ekosistem digital itu bukannya startup, bukannya pekerja digital di luar negeri misalnya, tapi justru konten kreator. Nah ini nggak sehat. Jadi kalau misalnya kita visinya memperbanyak konten, saya kira saya kurang sepakat. Ya. Karena yang itu bisa dijadikan profesi, bahkan untuk profesi jangan profesi di lokal, tapi profesi untuk karir di luar negeri itu bisa dilakukan secara remote misalnya. Nah itu akan lebih produktif. Misalnya teman-teman di KPI tadi itu di posisi di setiap perusahaan platform teknologi media sosial itu namanya mereka profesinya digital trust and safety. Mereka memang mengkurasi itu konten-kontennya dan pernah kita undang salah satu diaspora. Kebetulan kita juga punya program 2 Digit Academy. Itu program pelatihan talenta global yang kerja di luar negeri berbasis IT. Itu mereka mengkurasi konten-konten negatif, tugasnya memang. Nah, itu kan lebih produktif dibanding mereka membuat konten seperti itu. Jadi yang perlu kita arahkan adalah mengembangkan skill digital ini agar ekosistem digital tadi itu bisa lebih produktif dibanding menjadi konten kreator. Konten kreator ini nggak mudah. Persaingannya tinggi, ya. Karena persaingannya tinggi, akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Melakukan segala cara. Ini motivasinya nanti ke depan. Karena nggak akan viral kalau mereka nggak melakukan segala cara tadi, termasuk cara negatif tadi ya. Nah, walaupun itu bisa jadi salah satu profesi khusus, gitu. Tapi akan lebih produktif kalau kita perluas, gitu. Ekosistem ekonomi digital ini adalah ekosistem ekonomi digital yang bersifat global. Dan itu bisa dilakukan. Gitu. Baik itu bekerja di luar negeri, dengan skill digital yang dimiliki tadi, khususnya bahasa. Ya. Kita punya kemampuan bahasa sedikit saja, bahasa Inggris, komunikasi, itu ekosistem digital itu akan lebih produktif dibandingkan kita hanya memproduksi konten-konten lokal yang bersaing dengan konten-konten viral itu, ya. Karena kan ada obsesi tertentu tuh kalau konten viral itu ya. Betul. Mereka sudah punya tim dan standar sendiri dan tingkat persaingannya juga sangat tinggi ya. Kalau mengacu ke bersaing dengan konten-konten kreator viral. Ada yang menarik fenomena yang saya temukan. Jadi di kalangan santri daya itu mereka menggunakan media sosial ini untuk menjual kitab. Jadi buku fisik kitab ternyata laku keras. Jadi direview
mereka review dan pesanannya itu nasional. Oke. Nah itu kan hal-hal positif ya, Iya. yang bisa di skill dia punya skill digital storytelling, ya storytelling. Kemudian menjelaskan kitab yang akan dijual, dan ternyata itu luar biasa. Menggunakan platform e-commerce juga di situ dia, dan percetakan lokal yang ada di Aceh ini juga hidup seperti itu. Oke, artinya memang tingkatkan skill ya, Iya. terutama tadi bahasa juga begitu, agar bisa menjadi bagian untuk bisa mengkurasi tadi konten-konten yang negatif dan kemudian menghidupkan konten-konten yang positif dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan begitu. itu dia bisa bahkan berkarir secara global nantinya, ketika mereka bisa menguasai ya skill digital itu dengan kemampuan bahasanya seperti itu, bahasa Inggris. Oke, dan ini jadi tantangan tersendiri bagi anak muda Aceh ya begitu, untuk bisa go internasional begitu ya Pak, melalui digitalisasi itu tadi. Baik, terakhir nih dari Pak Samsul nih, tentu punya harapan yang harus bisa disampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat nih, pengguna media begitu ya, pengguna media sosial yang menjadi konten kreatornya dan juga menjadi penikmat dari konten-konten yang disajikan di media baru yang begitu banyak platformnya saat ini. Nah, seperti apa Pak? Saya kira kalau pertama untuk pemerintah dulu, semoga bisa terus mendukung KPI dan juga lembaga lain untuk terus kita bisa menjaga ruang digital kita gitu, agar sehat, kemudian diawasi, tidak kebablasan, walaupun tentu dalam pelaksanaannya kan tidak juga mudah gitu. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat, kita harus punya tanggung jawab, punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri bahkan gitu. Jadi kasihan juga kalau kita lihat orang-orang itu hanya menggunakan keviralan negatif tadi itu untuk mendapatkan uang dari pemberian-pemberian di media sosial itu. Nah ini mudah-mudahan orang-orang tersadarkan lah gitu. Miris melihat ruang digital Aceh saat ini gitu. Terutama dengan caci maki, kemudian mempertontonkan hal-hal yang tidak patut, kan ini sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan semua orang akan sadar itu. Dan saya ada sedikit saran tuh, ini berkaitan dengan pemerintah, tapi di desa, di kampung. Saya kira di luar status saya sebagai komisioner KPIA, saya kira boleh juga kalau ada kampung itu mulai buat resam tentang media sosial. Umpamanya kalau ada warganya yang live nggak benar tadi di media sosial tuh bisa kena resam kampung. Nah ini akan membangun sebuah sistem hukum yang masif saya rasa. Kalau ini bisa dilakukan gitu kan. Mungkin KPI nanti akan bisa mendorong lah melalui Komdigi kampung digital. Kampung digital ya. Kampung digital kan. Itu program-program seperti itu ada sebenarnya. Kita akan coba dorong juga gitu, walaupun itu sebenarnya bukan tugas kita. Tapi saya rasa Om Farhan juga setuju nih kalau salah satu kampung itu punya resam media sosial. Jadi umpamanya si A, dia rumahnya di lorong dusun ini, dia live di platform apa gitu yang melanggar syariah. Hukuman kampung itu mungkin lebih besar pengaruhnya daripada surat KPI. Jadi sekarang saling peduli lah ya Pak, saling peduli. Mulai dari paling kecil tadi tetangga ya sampai satu kampung begitu ya, supaya apa yang kita saksikan di media, terutama media sosial adalah konten-konten positif semuanya. Baik, terima kasih Pak Samsul, terima kasih juga Bang Farhan atas waktunya di Aspirasi Publik hari ini. Dan pemirsa, keberhasilan dari KPI Aceh ini mengatasi konten bermasalah adalah wujud dari kerjasama, dan cukup hanya dengan patroli cyber saja dan juga memberikan teguran, tetapi juga butuh kita semua, butuh orang tua di keluarga yang peduli, anak muda yang bijak, dan kemudian masyarakat yang berani melapor dari konten-konten yang bermasalah ini karena akan berdampak negatif jangka panjang kepada anak-anak muda kita.
Nah, terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan kami 1 jam ke belakang, dan banyak sekali yang disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Jangan lupa jika Anda punya menemukan konten-konten yang bermasalah tadi, jangan lupa adukan dan langsung ke KPIA melalui akun-akun media sosialnya juga. Dan di sana juga nanti akan tertera ada WhatsApp dan lain sebagainya untuk bisa melapor secara langsung. Dan akhirnya saya Ida Almahdani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.